Bab 81. Kekuatan tersembunyi. Kalian, Wang Dong memandang semua orang dengan kaget saat dia menempatkan Huo Yuhao di atap. Bei meletakkan alat jiwa teleskopik dan menjawab, Guru Wang mungkin tak tertandingi dalam hal meneliti jiwa bela diri, namun dia sangat tidak berpengalaman dalam menyembunyikan emosinya. Lalu kenapa kalian tidak menelepon kami? Wang Dong berkata dengan kesal. Itu karena adik junior dengan jelas melihatnya. Kalian harus ingat untuk tidak terlalu ekspresif. Jika tidak, siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan dapat memahami pikiran Anda. Kata Bei. Wang Dong merasa murung saat berkata, bukankah kamu hanya menyiratkan bahwa aku lebih bodoh dari kalian? Xiao dengan lemah mengangkat tangannya dan berkata, aku juga. Kakak senior memberitahuku ada pertunjukan bagus yang sedang berlangsung dan membawaku ke sini. Mereka yang bisa menjadi bagian dari 7 monster Shrek adalah orang yang luar biasa. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang menyadari masalah Wang Yan. Bei, Susanshi dan Hichaito juga menyadarinya. Jiang Nanan dan Xiao adalah satu-satunya yang dipanggil. Nanan, bolehkah aku melihatnya? Susanshi beringsut ke sisi Jiang Nanan, menjilati seluruh tubuhnya. Kemana perginya aura kuat yang dia miliki selama turnamen? Hichaito membawa 2 alat jiwa teleskopik bersamanya. Dia memberikan satu kepada Bei dan menyerahkan yang lain kepada Susanshi. Demi penampilan, Susanshi segera menyerahkannya kepada Jiang Nanan. Jiang Nanan mengabaikannya dan berkata, turnamen dimulai. Grand Imperial Star Hotel dan Star Luo Plaza dipisahkan beberapa kilometer, yang sangat jauh untuk dilihat mata. Dari jarak ini, alun-alun turnamen besar hanyalah sebuah alun-alun yang sangat kecil. Kurang lebih mustahil bagi seseorang untuk mengamati apa yang terjadi dengan jelas. Bahkan Hichaito dengan alat jiwa teleskopik tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi dengan terlalu jelas. Huo Yuhao berkata, kakak senior, izinkan saya menguji alat jiwa teleskopik itu. Bei menyerahkan alat jiwa teleskopik yang tampak seperti kotak logam kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil alat jiwa teleskopik dan mengintip melalui kristal transparan berbentuk cembung, melihat ke kejauhan melalui perangkat pembesaran yang terpasang di dalamnya. Seseorang hanya perlu menuangkan sedikit kekuatan jiwa mereka ke dalam alat jiwa teleskopik untuk menggunakannya. Itu adalah alat jiwa tambahan yang sangat sederhana. Karena tidak banyak ahli alat jiwa yang bersedia melakukan banyak upaya dalam aspek ini, mereka hanya alat jiwa peringkat 1. Tentu saja, itu tidak dapat memperbesar gambar dalam jarak yang besar. Namun, penglihatan Huo Yuhao sangat mengejutkan. Matanya adalah jiwa bela dirinya, dan dia juga telah mengolah mata setan ungu selama ini. Tentu saja, semuanya akan lebih jelas bagi Bei jika dia bisa menggunakan mata setan ungu juga. Bahkan tanpa bantuan alat jiwa teleskopik ini, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan jiwa jika dia ingin melihat dengan jelas apa yang terjadi beberapa kilometer jauhnya di hari yang baik. Huo Yuhao memperluas berbagi spiritualnya saat dia menyaksikan apa yang terjadi di panggung turnamen. Bukan berarti dia tidak bisa menggunakan berbagi spiritualnya hanya ketika dia menggunakan deteksi spiritualnya. Dia juga bisa menggunakannya secara normal, seperti yang dia lakukan sekarang. Huo Yuhao membagikan apa yang dapat dia lihat kepada teman-temannya melalui berbagi spiritualnya. 4 keterampilan jiwa yang diberikan Skydream Icheworm padanya tampaknya tidak terlalu kuat pada pandangan pertama, tetapi semuanya sangat mistis. Tim cadangan 7 monster Shrek hanya perlu menutup mata agar pemandangan yang dilihat Huo Yuhao muncul di benak mereka. Pertandingan yang diadakan di Star Luo Plaza bukanlah pertandingan pertama yang diadakan sejak mereka pergi, melainkan pertarungan 1 versus 1. Dia baru saja melihat dengan jelas apa yang terjadi di panggung turnamen ketika rasa menggigil merambat di punggung Huo Yuhao. Yang lain juga gemetar ketika mereka menyadari apa yang terjadi di atas panggung dalam kondisi berbagi spiritualnya. Suasana mereka tiba-tiba menjadi sangat tegang. Alasannya adalah karena kedua individu yang sedang bersaing masing-masing memiliki 5 cincin jiwa. Selain itu adalah kombinasi dari 2 cincin jiwa kuning dan 3 cincin jiwa ungu. Bahkan jika kedua raja jiwa ini tidak memiliki rasio cincin jiwa 10.000 tahun terbaik di antara mereka, kata Raja Jiwa, sangat menekan seperti gunung di hati setiap orang.
Soul King sebenarnya muncul setelah pertandingan mereka. Kedua Raja Jiwa sama-sama adalah Master Jiwa yang juga tidak menggunakan alat jiwa apapun. Pertarungan mereka sangat intens, menyebabkan sinar cahaya yang kuat meledak dari panggung turnamen dari waktu ke waktu. Karena mereka sangat jauh dari alun-alun, mustahil bagi Huo Yuhao untuk melihat setiap detailnya terlepas dari seberapa bagus penglihatannya. Selain itu, dia tidak dapat melihat dengan jelas detail spesifik di atas panggung ketika sinar cahaya berkedip dari kekuatan jiwa yang kuat. Sepertinya Guruang benar. Dia benar-benar takut untuk menindak kepercayaan diri kami di turnamen ini. Bei Bei berkata dengan sedikit kesulitan. Susanshi mendengus dan berkata, jadi bagaimana jika mereka adalah Raja Jiwa? Bei Bei, kamu kecewa begitu saja? Setelah adegan yang dia lihat melalui berbagi spiritual Huo Yuhao, Jiang Nanan meletakkan alat jiwa teleskopik itu. Dia jarang berbicara, tapi sekarang dia melanjutkan, adalah normal bagi Raja Jiwa untuk tampil di bagian awal turnamen sistem gugur. Akademi yang dapat melewati siklus pertama turnamen sistem gugur tidak boleh terlalu lemah dalam hal apapun. Mungkin Akademi Teknik Jiwa tingkat lanjut Cloud Luo yang kita hadapi hari ini adalah akademi yang konstitusinya paling lemah. Meskipun kedua akademi ini mengirimkan Raja Jiwa untuk pertandingan kali ini, hal itu mungkin berasal dari alasan membiarkan Raja Jiwa muncul sebagai pemenang dalam beberapa pertandingan untuk menguras kekuatan lawan sebaik mungkin. Meskipun kamu mengatakannya seperti itu, menurutmu apa yang tersirat dari mereka yang memiliki Raja Jiwa sebagai komandan mereka? Bei Bei bertanya. Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, itu berarti ada kemungkinan sangat tinggi bahwa tim mereka seluruhnya terdiri dari leluhur jiwa. Bei Bei mengangguk dan berkata, adik laki-laki benar. Saya khawatir kita akan menghadapi pertempuran sulit di depan kita mulai sekarang. Kita juga pastinya harus mengungkapkan kekuatan kita yang sebenarnya. Dengan anggota tim yang terdiri dari leluhur jiwa dengan Raja Jiwa sebagai pemimpinnya, kekuatan mereka melampaui kekuatan kita secara keseluruhan. Kami pasti tidak bisa menduplikasi apa yang terjadi di pertandingan pertama. Setiap orang harus siap secara mental. Kemenangan kami di dua laga pertama karena lemahnya lawan dan sedikit keberuntungan. Pertandingan-pertandingan terakhir akan lebih sulit. Saya khawatir Guruang hanya sedikit berbohong kepada kami. Benar-benar ada cukup banyak Raja Jiwa berusia 20 tahun kali ini. Susanshi mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah, Bei Bei. Bagaimanapun, kami bisa memiliki Raja Jiwa di tim kami dalam dua pertandingan berikutnya. Kakak senior Ling adalah Raja Jiwa tipe kontrol. Dengan dia dikerahkan dalam pertempuran, kita tidak akan mempunyai masalah lagi. Bei Bei memelototinya dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Kami berkompetisi di turnamen ini, yang berarti kami mewakili kehormatan Akademi Shrek. Setidaknya, kami menikmati perlakuan menjadi murid inti di akademi. Sekarang saatnya kita menjaga kehormatan akademi. Sekalipun kami menggunakan sisa energi kami, saya tidak akan membiarkan diri saya kalah di atas panggung. Susanshi, sebaiknya kau bertindak bersama. Kami pasti harus memenangkan dua pertandingan berikutnya. Kami harus memberikan semua yang kami punya sebelum kakak-kakak senior kami kembali. Bei Bei tepat sasaran dengan yang satu ini, memancarkan kekuatan besar yang belum pernah dia miliki sebelumnya bersamaan dengan kata-katanya. Jiwa bela dirinya adalah Blue Lightning Tyrant Dragon. Secara alami, dia memiliki aura tirani seorang raja tetapi satu-satunya perbedaan adalah dia biasanya menyembunyikannya dengan sangat baik. Kecuali dalam kondisi pertarungan, tidak ada yang bisa merasakan aura di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat Bei Bei terlihat begitu serius. Dia segera merasakan getaran di punggungnya. Susanshi mengerutkan kening. Bei Bei, bukankah ini terlalu dini? Anda harus tahu bahwa turnamen ini sebenarnya bukan milik kami. Jika kami mengungkapkan kemampuan kami yang sebenarnya terlalu dini, lawan kami pasti akan melakukan tindakan balasan terhadap kami dalam 5 tahun. Bei Bei merendahkan suaranya dan berkata, tapi kita tidak bisa menunggu. Sanshi, apakah kamu kurang percaya pada apa yang akan terjadi dalam 5 tahun ke depan? 5 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi kami.
Susanshi menatap Bei Bei dalam-dalam dan berkata, jika kamu ingin melakukan semuanya, aku akan ikut denganmu. Bei Bei berkata dengan nada tidak senang, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan cara ual? Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Saya memahami kekhawatiran Anda. Kemampuan kita pada dasarnya tetap. Begitu kami mengungkapkan kekuatan kami yang sebenarnya, fondasi kami tidak akan berubah, meskipun fondasi tersebut akan terus meningkat selama 5 tahun ke depan. Tapi Anda lupa sesuatu. Meskipun kemampuan kami sudah diperbaiki, Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao berada pada tahap di mana kemampuan mereka belum diperbaiki. Khususnya Yu Hao. Kemampuan imitation yang dimilikinya sangat efektif untuk membingungkan lawan-lawannya. Kami perlu mendukung tim sekarang. Juga, mereka adalah murid inti sejati yang datang dalam waktu 5 tahun. Tunggu sebentar. Kakak senior, Senior Su, apakah kalian mengatakan bahwa kalian selalu menyembunyikan kekuatan kalian selama ini? Huo Yuhao menyela. Bisa dibilang seperti itu. Bei Bei mengangguk sedikit saat dia menjawab. 5 orang lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bei Bei menatap Susanshi, yang langsung melihat ekspresi wajahnya yang berkata, itu bukan urusanku. Makna di balik penampilannya sangat jelas, jika Anda mengangkat suatu topik, tentu saja Anda harus menyelesaikan setiap pertanyaan yang muncul bersamaan dengan topik tersebut. Bei Bei merasa tak berdaya saat melihat rasa ingin tahu di mata mereka. Sebenarnya, ya, karena kalian sekarang adalah bagian dari tim cadangan, bukan masalah besar jika kami memberitahu kalian. Tidak lama setelah Sanshi dan saya masuk akademi, kami menjadi murid inti seperti kalian. Seiring dengan peningkatan kultivasi kami secara bertahap mendapatkan persetujuan dari akademi. Kami kemudian secara tidak resmi terpilih menjadi generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Hanya kami berdua yang terpilih dari halaman luar. Sederhananya, kami sedikit lebih berharga dibandingkan dengan murid inti. Akademi sedikit lebih bias terhadap kami dalam hal mengasuh kami dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Namun, itu dengan syarat kami harus mengikuti ujian halaman dalam setelah kami lulus dari halaman luar. Selain itu, kita harus menjadi penjaga Shrek setidaknya selama 5 tahun. Secara umum, menyatakan seseorang secara tidak resmi sebagai bagian dari 7 monster Shrek adalah kejadian yang sangat langka. Misalnya, tidak ada seorang pun yang secara tidak resmi dinyatakan sebagai anggota 7 monster Shrek di generasi kakak senior MA. Akademi hanya menganggap tinggi kami karena Sanshi dan aku memiliki kemampuan yang tidak biasa. Tentu saja, ada seseorang di antara kalian yang juga memiliki kualifikasi itu, dan itu adalah Yu Hao. Masalah ini tertunda karena turnamen datang terlalu cepat, dan juga karena Yu Hao sekarang berkultivasi di Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa. Namun, kedua departemen membinanya dengan kemampuan terbaik mereka, menjadikan perlakuannya setara dengan kami. Kami masih muda, jadi akademi terutama ingin kami berpartisipasi di turnamen berikutnya. Karena itu, mereka meminta kami untuk tidak menggunakan seluruh kekuatan kami dalam keadaan normal. Tapi demi kehormatan akademi, saya merasa kami tidak bisa lagi bersembunyi. Selama 2 pertandingan berikutnya, akan sangat sulit bagi kami untuk menang jika harus menghadapi Raja Jiwa manapun. Semua orang tidak bisa tidak saling memandang setelah mendengar kata-katanya. Benar saja, fakta bahwa dia telah dipilih oleh akademi berarti dia bukanlah seseorang yang mudah ditangani. Wang Dong memandang ke arah Susanshi, Senior Su, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Selama pertandingan kita hari ini, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Susanshi memikirkannya sejenak. Sekitar 30 atau 40%. Kenyataannya, perkiraan Guru Wang salah. Saya hanya bisa melepaskan kekuatan penuh saya ketika saya bekerja sama dengan Bei Bei. Kami adalah pasangan sejak awal. Jangan terlalu sombong saat berbicara, kata Bei Bei dengan muram, siapa yang berpasangan denganmu? Kami adalah mitra. Jelaskan dengan jelas. Susanshi mengerutkan bibirnya, mungkinkah kamu tidak tahu siapa yang aku suka? Orientasi saudara ini sangat normal. Dengan itu, tatapannya langsung tertuju pada tubuh Jiang Nanan. Namun, Jiang Nanan bahkan tidak meliriknya sedikit pun.
Dia tanpa berpikir panjang berjalan ke sisi Xiao Xiao, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, gunting yang sebelumnya muncul selama pertandingan sekali lagi muncul. 30 hingga 40% dari kekuatannya. Mereka semua adalah master jiwa bercincin 4, tapi seberapa kuat Su Sanshi? Selain itu, ada juga Bei Bei, yang juga menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasa seolah-olah tim persiapan yang dia ikuti tidak selemah yang terlihat di permukaan. Huo Yuhao bertanya, Senior Bei, apakah Guru Wang tahu bahwa Anda telah secara tidak resmi dinyatakan sebagai anggota 7 Monster Shrek? Bei Bei menggelengkan kepalanya. Guru Wang tidak tahu. Ini adalah rahasia tingkat tinggi di akademi. Hanya 2 dekan Departemen Jiwa Bela Diri dan para tetua Paviliun Dewa Laut yang mengetahuinya. Paviliun Dewa Laut adalah tingkat komando tertinggi yang dimiliki akademi kami, dan berbasis di Pulau Dewa Laut. Menurut cerita, Master Paviliun Dewa Laut adalah pakar nomor 1 yang dimiliki akademi kami. Hanya saja, dia berjaga-jaga dari Pulau Dewa Laut, dan bahkan kita belum pernah melihat seperti apa dia. Dia bahkan lebih kuat dari Penatua Xuan. Huo Yuhao bertanya dengan heran. Dari ingatannya, Penatua Xuan sudah menjadi ahli super yang hampir maha kuasa karena kecepatan mengerikan saat dia terbang bersama mereka, dan tingkat kekuatan dahsyat yang dia keluarkan saat dia menjadi marah. Bei Bei mengangkat bahu. Bukankah Penatua Xuan sudah mengatakannya sebelumnya? Dia adalah wakil kapten penjaga Shrek kami. Karena ada wakil kapten, tentu saja ada kapten. Kapten kami adalah penguasa Paviliun Dewa Laut. Hanya saja, tidak ada yang pernah melihatnya bergerak. Setelah mendengarkan Bei Bei, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao akhirnya mengerti segalanya. Pemahaman mereka tentang akademi masih terlalu kurang. Tanpa diduga, bahkan ada tempat seperti Pulau Dewa Laut di halaman dalam. Lebih jauh lagi, dari apa yang dikatakan Bei Bei, Pulau Dewa Laut ini memiliki tingkat pengaruh yang jauh lebih besar bahkan jika dibandingkan dengan para dekan. Bei Bei berkata, kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun kami menyembunyikan sebagian kekuatan kami tidak menyembunyikan terlalu banyak. Bagaimanapun, kita masih berada pada tingkat kekuatan jiwa leluhur. Anda akan melihatnya selama turnamen. Mari kita ikuti saja taktik dan pengaturan Guru Wang Yan. Namun, jika kami bertanding dengan formasi 2-2-3, besar kemungkinan saya dan Sanshi akan dimasukkan ke dalam satu tim untuk melawan ahli terkuat mereka. Di sisi lain, mungkin ada perubahan di tim lain. Nanan, apa yang akan terjadi jika kamu ditempatkan bersama Caito? Tanpa ragu sedikit pun, Jiang Nanan menjawab, selain orang tertentu, saya tidak keberatan berpasangan dengan orang lain. Su Sanshi segera menyela, aku tahu, kamu tidak mau bersama dengan orang yang berpenampilan serius seperti Bei Bei. Bei Bei, menurutku lebih baik aku bekerja sama dengan Nanan. Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Jiang Nanan menjadi marah. Berhentilah bersikap bodoh. Orang tertentu yang saya bicarakan adalah Anda. Menjauhlah dariku, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Saat dia berbicara, dia melambaikan gunting di tangannya ke udara. Su Sanshi segera terdiam. Jelas sekali, dia bertindak seolah-olah dia terdiam karena takut, dan semua orang bisa melihat bahwa dia hampir tidak bisa menahan tawa yang keras. Bei Bei berkata, kalau begitu, untuk sementara kami akan menempatkanmu bersama Caito. Yuhao, kami akan meninggalkan pasanganmu sebagai Wang Dong dan Xiao Xiao. Jika kita tidak bisa menghadapi musuh di 2 match pertama, maka kita tidak perlu berusaha terlalu berlebihan di match terakhir. Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rahasia Anda. Sebaiknya, lebih baik Anda kalah daripada mengungkapkan sebagian rahasia Anda. Memahami? Bagaimanapun, kami masih bisa menang meski kami kalah dalam satu pertandingan di turnamen round robin. Terlebih lagi, mustahil bagi kami untuk bermain 2-2-3 di setiap ronde. Ya. Huo Yuhao segera menjawab. Dia hanya menaruh kepercayaan penuh pada kakak laki-lakinya. Sebuah cahaya berkedip di mata Bei Bei. Bagus. Semuanya, kembali. Kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Guru Wang Yan pasti akan membuat beberapa pengaturan untuk kita berdasarkan kekuatan lawan kita.
Semuanya, istirahatlah yang baik dan jaga kondisimu. Setelah kembali ke kamar hotelnya, Huo Yuhao memanggil Wang Dong ke kamarnya untuk berkultivasi. Wang Dong menutup pintu dan berkata, "Saya tidak berpikir kakak senior dan Susanshi akan menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah anggota tidak resmi dari 7 setan Shrek. Kita seharusnya memiliki kesempatan bertarung sekarang." Huo Yuhao berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Jika kita berada di babak penyisihan 1v1 atau Teamfic, senior kita akan bisa memanfaatkan kekuatannya secara maksimal. Namun, jika kita benar-benar bermain 2-2-3 seperti yang dikatakan kakak senior, kita akan mendapat sedikit masalah. Lagi pula, satu-satunya rekan tim kuat yang kita miliki adalah mereka berdua." Wang Dong agak tidak pasrah. "Kamu terlalu meremehkan kami. Apakah kita tidak mempunyai cukup kekuatan untuk memenangkan satu pertempuran pun? Jangan lupa, sekarang kita bisa menggunakan jalan emas kita lagi." Huo Yuhao tersenyum pahit. "Dari semua orang yang dapat berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa tingkat lanjut kontinental, katakan padaku, siapa yang bukan elit sejati? Karena kami sudah pernah menggunakan jalan emas, lawan kami akan mewaspadainya. Kelemahan terbesarnya adalah kenyataan bahwa serangannya hanya menargetkan satu arah. Selama lawan kita melakukan beberapa persiapan untuk menghadapinya, peluang kita untuk berhasil akan jauh lebih rendah. Dari kami bertiga, 2 di antara kami memiliki 2 cincin, sedangkan Anda memiliki 3 cincin. Jika semua lawan kita adalah leluhur jiwa, praktis kita tidak memiliki peluang untuk menang." Wang Dong terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Huo Yuhao menepuk pundaknya. "Ayo, kita berkultivasi. Setiap hal kecil berarti. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan yang terbaik. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan kejayaan Akademi Shrek dan Sekte Tang ternoda karena kami." Benar. Pertandingan turnamen round robin diadakan pada hari bergantian. Misalnya, setiap tim di grup A harus menjalani 7 pertandingan. Jika sebuah tim ingin lolos, mereka harus mengalahkan setidaknya 5 tim untuk mendapatkan peluang. Hanya dengan memenangkan 6 pertandingan barulah sebuah tim dapat menjamin diri mereka mendapat tempat di babak berikutnya. Setelah 2 hari berlalu, putaran pertama turnamen round robin berakhir. Jika dibandingkan dengan babak penyisihan, turnamen round robin jauh lebih damai. Setiap tim terus-menerus merevisi taktik pertarungan mereka, dan strategi yang digunakan di setiap putaran turnamen lebih detail dari sebelumnya. Namun, itu tidak segila babak penyisihan. Babak pertama babak penyisihan masih mempengaruhi turnamen round robin, tim-tim yang pasukan utamanya terluka menggunakan putaran pertama turnamen round robin untuk menyesuaikan kondisi timnya. Karena itu, babak pertama tidak terlalu seru. Ini belum waktunya bagi semua orang untuk mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Namun, orang yang berwawasan luas dapat mengetahui bahwa putaran pertama turnamen round robin adalah ketenangan sebelum badai. Banyak tim tidak mampu lagi kalah di pertandingan mendatang. Malam. "Guru Wang Yan, kita akan pergi kemana?" Bei Bei bertanya dengan bingung. 1 hari telah berlalu sejak putaran pertama turnamen, dan mereka akan memulai putaran kedua turnamen round robin besok. Namun, Wang Yan membawa ke-7 orang dari tim persiapan keluar dari Grand Imperial Star Hotel setelah makan malam. Pertama-tama, ini adalah bagian paling ramai di kota Bintang Luo. Saat mereka melangkah keluar, mereka diliputi oleh banyak orang dan kacau balau. Wang Yan tersenyum sedikit. "Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ikuti saja aku. Baru-baru ini kami baru saja menyelesaikan tugas Guardian kami sebelum mengikuti turnamen ini. Pikiran Anda telah tegang sepanjang waktu. Tidak baik jika kamu selalu seperti ini. Aku akan membawamu ke tempat di mana kamu bisa bersantai. Relaksasi akan memberikan beberapa manfaat untuk pertandingan Anda di masa depan." Santai? Wajah mereka menjadi agak aneh. Mereka sudah menyadari betapa kuatnya lawan mereka, tetapi Guru Wang benar-benar mengajak mereka keluar untuk membantu mereka bersantai. Adakah yang bisa mempercayainya? Namun, setidaknya keterampilan penyembunyian Guru Wang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada yang mempertanyakannya, karena semua orang tahu bahwa kemanapun dia akan membawa mereka pasti demi mendapatkan hasil yang lebih baik di turnamen.
Sejak dimulainya turnamen duel jiwa Akademi Lanjutan Kontinental, kota Bintang Luo yang luas menjadi sangat padat. Sangat sulit untuk mempertahankan kecepatan di tengah kerumunan, terutama di jalan dekat Star Luo Plaza, yang selalu macet. Selama beberapa hari terakhir, Wang Yan tampaknya telah memahami garis besar lingkungan sekitar mereka. Setelah membawa mereka melewati bagian jalan yang ramai, mereka menerobos massa. Sekarang jumlah orang di sekitar mereka jauh lebih sedikit. Setelah melewati beberapa jalan lagi, mereka akhirnya berhenti di sebuah bangunan yang tampak runcing. Bangunan ini tidak terlalu mencolok, dan meskipun tidak terlalu besar dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi lain di sekitarnya, namun bisa dibilang menonjol. Sebuah tanda dengan desain palu ditempatkan di atas pintunya, dan gambar meja berurat emas berada di bawah palu. Dari anggota tim persiapan, hanya Huo Yuhao yang menunjukkan tatapan kosong saat melihat tanda ini, yang lainnya tiba-tiba mendapat pencerahan. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, "Tempat apa ini?" Wang Dong berkata, "Ini adalah lelang. Lihat desain tanda itu. Palu yang diukir dengan rumit itu adalah simbol dari sebuah pelelangan. Hanya tempat pelelangan dan pandai besi yang menggunakan palu sebagai tanda. Namun palu pandai besi cenderung jauh lebih kasar dan besar. Selama belum terlambat, kamu seharusnya bisa mendengar suara palu di dekat pandai besi." Jadi begitu. Huo Yuhao merasa malu. Dia benar-benar tidak mengerti dalam bidang tertentu. Seperti kata pepatah, membaca 10.000 buku tidak bermanfaat seperti bepergian sejauh 10.000 mil. Tentu saja, dia tidak akan berubah. Bagaimanapun, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah meningkatkan budidayanya. Para sahabat, senior, lawan, dan bahkan guru yang mengajarinya, masing-masing dari orang-orang ini memberinya tekanan dan dorongan yang membuatnya melanjutkan perjalanan tanpa akhir. Selama perjalanan ini, satu-satunya cara dia bisa mendapatkan ketenangan pikiran adalah dengan menghabiskan seluruh kekuatannya. Ini juga merupakan keuntungan dari Akademi Shrek. Dalam lingkungan seperti ini, Huo Yuhao dan siswa lainnya pasti akan terstimulasi untuk berjuang habis-habisan selama mereka termotivasi. Ini semua dilakukan agar mereka bisa mengeluarkan potensi yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Akademi Shrek tidak hanya memiliki talenta, tetapi juga sekelompok talenta yang tampil dalam jumlah besar. Untuk apa Guruang membawa kita ke pelelangan? Beberapa jejak keraguan muncul di hati Huo Yuhao. Pada saat yang sama, Wang Yan memberi mereka penjelasan sambil berbalik ke arah yang lain. Meskipun Anda belum pernah melihat akademi lain berkompetisi, saya harus memberitahu Anda semua bahwa turnamen kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa sekarang hanya ada sedikit akademi Master Jiwa Murni yang tersisa. Semua akademi lainnya telah berkembang ke arah perpaduan antara Insinyur Jiwa dan Master Jiwa. Sebuah fusi. Bei sedikit mengernyitkan alisnya. "Guruang, apa maksudmu dengan fusi?" Wang Yan berkata, ada banyak jenis fusi untuk beberapa akademi biasa. Cara paling sederhana yang bisa mereka lakukan adalah dengan rajin melatih para master jiwa yang mereka miliki, kemudian membekali mereka dengan alat jiwa. Selama siswanya belajar cara menggunakan alat jiwa ini, mereka baik-baik saja. Bahkan jika cara mereka menggunakan alat jiwa tidak sehalus metode insinyur jiwa, alat jiwa masih dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Master jiwa murni menjadi semakin langka. Ini seperti apa yang kita lihat pada putaran pertama babak penyisihan, ketika Yuhao dan Wang Dong mengaktifkan jalan emas mereka. Lawan kami memiliki beberapa alat jiwa tipe pertahanan. Kalau bukan karena mereka, mereka bisa terluka parah. Namun situasi seperti ini lumrah terjadi pada turnamen tahun ini. Praktis setiap siswa dari Akademi Jiwa memiliki alat jiwa, dan beberapa akademi yang lebih kuat bahkan telah mendirikan departemen alat jiwa mereka sendiri. Hal ini tidak hanya melatih insinyur jiwa mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka membuat alat jiwa khusus untuk master jiwa lainnya untuk memberi mereka peningkatan dramatis dalam kekuatan keseluruhan. Anda akan mengerti setelah saya memberi Anda sebuah contoh. Katakanlah kita memberikan alat jiwa yang meningkatkan kecepatan kepada master jiwa tipe agility seperti Nanan. Jika dia bisa menggunakannya dengan bebas, menurut Anda apa yang akan terjadi?
Pada saat yang sama, katakanlah kita memberinya beberapa alat jiwa tipe pertahanan yang menyelamatkan nyawa untuk menjaga kelemahannya dalam pertahanan. Bukankah itu cukup untuk membiarkan dia menggunakan seluruh kekuatannya tanpa rasa khawatir sama sekali? Saya tidak menyangka turnamen ini akan berubah sebanyak ini setelah 5 tahun. Sebenarnya, lebih tepat jika dikatakan bahwa hal ini dimulai beberapa dekade yang lalu. Hanya saja, sejumlah besar akademi bangga dengan kenyataan bahwa mereka adalah akademi jiwa pada saat itu. Sama seperti kami, mereka merasa bahwa menggunakan alat jiwa akan menurunkan reputasi mereka. Namun, zaman terus berubah, suka atau tidak. Selama beberapa turnamen terakhir, akademi yang menggunakan alat jiwa memperoleh hasil yang semakin baik. Perubahan tanpa akhir ini telah mengubah cara berpikir akademi jiwa lainnya. Hanya saja, saya tidak menyangka mereka akan meledak sepenuhnya selama turnamen tahun ini. Dari apa yang saya lihat selama babak pertama babak penyisihan, lebih dari 80% akademi yang berpartisipasi telah menyiapkan alat jiwa. Terlebih lagi, dengan pengalaman ini, saya khawatir setiap akademi akan membekali siswanya dengan alat jiwa pada turnamen berikutnya. Susanshi mengerutkan alisnya. Mereka telah melupakan kehormatan menjadi seorang master jiwa. Bukankah pertarungan antar master jiwa dimaksudkan untuk murni? Alat paling andal yang kami miliki adalah kekuatan yang telah kami kembangkan, dan itu adalah alat kami yang paling dapat dipercaya. Bagaimanapun, alat jiwa adalah benda asing. Kalian tidak salah, kata Wang Yan dengan suara rendah. Juga, saya dapat menjamin kalian bahwa cara berpikir Sanshi secara praktis identik dengan eselon atas di sebagian besar akademi. Alasan inilah yang menghambat perkembangan Departemen Alat Jiwa. Namun, setelah pengamatan saya selama turnamen tahun ini, saya harus mengatakan bahwa kita telah mencapai titik waktu yang tidak dapat diubah. Selain itu, hal ini harus segera ditindaklanjuti. Begitu kami kembali ke akademi setelah turnamen, saya akan segera menunjukkan hal ini kepada akademi. Alat jiwa akan menjadi senjata bagi kita para penguasa jiwa. Ini adalah produk sampingan dari zaman. Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, akan ada saatnya kita sendiri yang hanyut. Memang benar Akademi Shrek kita memiliki latar belakang yang dalam, tapi sampai kapan latar belakang yang dalam ini akan membuat kita menjadi boros? Kalian adalah generasi penerus 7 monster Shrek, dan saya harap kami dapat membuat perubahan dengan Anda yang memimpin. Aku membawamu ke sini karena alasan itu. Kebetulan ada lelang alat jiwa di rumah lelang ini hari ini, dan saya harap kalian bisa memimpin akademi dengan teladan Anda. Tentu saja, saya tidak akan memaksa Anda, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika ada orang di sini yang tidak mau masuk, Anda dapat kembali sekarang. Dengan itu, tatapan Wang Yan berubah agak khawatir. Dia secara alami memahami bahwa Departemen Alat Jiwa yang mengakar di Akademi Shrek telah didirikan selama bertahun-tahun, tetapi selalu sepenuhnya ditekan oleh Departemen Jiwa Bela Diri. Akibatnya, ia tidak mampu benar-benar berkembang. Murid halaman dalam dari Departemen Jiwa Bela Diri adalah elit di antara para elit, tapi bagaimana dengan Departemen Alat Jiwa? Departemen Alat Jiwa juga memiliki murid halaman dalam, namun murid-murid itu hanya biasa-biasa saja setelah lulus, dan bahkan sekarang tidak mampu menciptakan reputasi apapun untuk Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Ini karena tekanan tradisi. Tekanan tradisi telah menjadi penghalang terbesar Akademi Shrek yang saat ini tertahan. Ketujuh dari mereka terdiam, dan masing-masing dari mereka merenung dalam hati. Satu-satunya hal yang dapat dijamin oleh Wang Yan adalah bahwa akan ada 2 orang yang setuju dengannya, yaitu 2 orang yang berasal dari Departemen Alat Jiwa, Hichaito dan Huo Yuhao. Tapi bagaimana dengan 5 lainnya? Mereka semua adalah murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri, elit mereka. Jika mereka memilih untuk menggunakan alat jiwa selama turnamen, ini sama saja dengan membuat keputusan. Meski anak-anak ini belum terlalu tua, mereka mampu berdiri kokoh di Akademi Shrek. Apakah ada di antara mereka yang bukan orang jenius yang luar biasa? Wang Yan benar-benar tidak bisa memprediksi cara berpikir mereka dengan membandingkan mereka dengan rekan-rekan mereka. Namun, Wang Yan sama sekali tidak menyesal membawa mereka ke rumah lelang ini. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba meyakinkan mereka untuk menggunakan alat jiwa, tapi ini pasti bukan yang terakhir. Semakin mendalam penelitiannya di bidang jiwa bela diri,
semakin tajam dia merasakan masalah yang akan menghambat pertumbuhan para master jiwa di masa depan. Mari kita berdiri di samping dulu. Wang Yan membawa mereka ke sudut rumah lelang agar tidak menghalangi tamu lain yang menghadiri pelelangan. Wang Yan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat orang-orang di sekitarnya. Aku tahu. Anda semua memikirkan hal yang berbeda, tetapi banyak dari Anda yang menentang hal ini. Izinkan saya mengatakan ini lagi. Mengapa kami mengalami kesulitan saat turnamen tahun ini? Itu karena kesalahan yang kami buat selama misi kami. Kematian dan cederanya tim resmi mengakibatkan tim persiapan terpaksa mengikuti turnamen tersebut. Tapi, pernahkah Anda memikirkan hal ini sebelumnya? Bagaimana jika tim resmi membawa alat jiwa? Lalu apa yang akan terjadi? 7 anggota tim resmi semuanya adalah Raja Jiwa, atau lebih kuat. Dengan kata lain, mereka bisa melengkapi alat jiwa kelas 5, atau bahkan kelas 6. Izinkan saya memberikan contoh ekstrim. Bagaimana jika mereka semua memiliki alat jiwa pertahanan? Bagaimanapun, masing-masing dari mereka sudah cukup kuat dalam hal kekuatan tempur. Hal yang paling mereka butuhkan adalah cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Caito, kamu adalah murid berkemampuan hebat dari Departemen Alat Jiwa, dan juga murid Venue. Beritahu semua orang ini, selama ledakan mayat itu, bagaimana jika mereka memiliki alat jiwa pertahanan? Apakah situasinya akan berubah? Hichaito sepertinya menjawab tanpa ragu sama sekali, pasti hasilnya akan berbeda. Saya dapat menjamin bahwa ledakan mayat itu tidak akan menembus alat jiwa pertahanan kelas 6. Selain itu, alat jiwa kelas 5 akan memastikan bahwa mereka setidaknya tidak dianggap tidak layak untuk bertempur. Cedera mereka juga akan berkurang lebih dari 60%. Begitu dia berbicara, semua orang tergerak secara emosional. Benar. Jika mereka memiliki alat pertahanan jiwa, tragedi itu mungkin tidak akan terjadi. Jika itu yang terjadi, apakah mereka akan mengalami kesulitan seperti itu selama turnamen? Wang Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, anak-anak. Dengan usia saya rasa saya bisa menggunakan ini untuk merujuk kepada Anda semua. Saya harus mengatakan bahwa Anda masing-masing adalah harta paling berharga di akademi. Pada saat yang sama, Anda adalah orang jenius yang paling berharga di keluarga Anda masing-masing. Namun, jatuhnya seorang jenius jauh lebih mudah daripada mengasuhnya. Bukankah Yao Haosuan dan yang lainnya juga jenius? Semuanya begitu. Yao Haosuan bahkan memiliki keterampilan menelan yang memungkinkan dia menelan lawan satu peringkat di atasnya secara instan, membuat mereka tidak berdaya selama jangka waktu tertentu. Dia bahkan bisa dikatakan jenius dalam sistem kontrol. Pada saat yang sama, mereka adalah iterasi 7 monster Shrek saat ini. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, keberadaan alat jiwa dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan secara signifikan. Anda telah melihat kegunaan alat jiwa. Bagaimana dengan alat jiwa tipe terbang itu? Tanpa mereka, apakah Anda bisa datang ke sini setelah menyelesaikan misi penjaga Anda dalam waktu sesingkat itu? Demi mencapai kecepatan maksimalnya, bahkan Elder Xuan di akademi kami, yang merupakan orang yang berada di puncak piramida, meminjam penggunaan alat jiwa tipe terbang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa alat jiwa tipe terbang yang digunakan Penatua Xuan hanyalah alat kelas 8. Itu juga merupakan alat jiwa terkuat dalam cadangan akademi kami saat ini. Lalu, bagaimana dengan alat jiwa kelas 9 dan 10? Bab 82. Perkembangan masa depan dan bahaya dari seorang guru jiwa. Juga, satu hal yang dapat saya ungkapkan kepada Anda adalah bahwa kultivasi Xuan Lao tentu saja jauh lebih mengerikan daripada apa yang dibayangkan oleh sebagian besar dari Anda. Jiwa bela dirinya, Banteng Taotie yang saleh, adalah tipe yang sangat langka dan istimewa yang juga bisa disebut jiwa bela diri yang bermutasi. Kekurangan jiwa bela diri jenis ini terletak pada perlunya konsumsi makanan dan minuman secara terus-menerus, karena tindakan konsumsi itu sendiri merupakan salah satu bentuk budidaya. Namun, budidaya Xuan Lao telah mencapai peringkat 98, dan dia adalah judul transenden dari kerakusan. Hampir mustahil menemukan makhluk apapun di benua ini yang lebih kuat dari sesepuh itu dalam duel.
Meskipun mereka sudah memiliki perkiraan yang sangat tinggi mengenai budidaya Xuanlao, ketujuh dari mereka masih terkesiap ketika Wang Yan mengucapkan angka 98. Suatu hal yang perlu dipertimbangkan, peringkat 98 itu. Semua master jiwa yang berada di peringkat 90 atau lebih tinggi diberi gelar Douluo, tetapi setiap peningkatan dalam budidaya setelah peringkat ke-90 datang dengan pertumbuhan eksponensial. Hal ini terutama terjadi pada peringkat di atas 95, karena mencapai peringkat itu membuat seseorang layak disebut sebagai transenden Douluo. Misalnya, jika peringkat 90 yang baru dipromosikan, berjudul Douluo, bertemu dengan monster jiwa 100.000 tahun, satu-satunya pilihannya adalah berbalik dan melarikan diri. Kecuali dia memiliki jiwa bela diri dan cincin jiwa yang cukup kuat, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan makhluk jiwa seperti itu. Namun, jika budidayanya berada di sekitar peringkat 92 atau 93, maka dia akan memiliki peluang yang adil melawan monster jiwa 100.000 tahun, selama itu tidak berada pada level Raja Binatang. Dan jika budidayanya berada di peringkat 95, yaitu seorang transenden berjudul Douluo, maka monster jiwa 100.000 tahunlah yang akan melarikan diri. Bahkan monster jiwa berusia 200.000 tahun yang telah melampaui batas mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk bertarung melawan peringkat 95 berjudul Douluo. Dan kemudian ada Penatua Xuan, yang termasuk dalam tingkatan yang setara dengan kalajengking permaisuri Giok S di antara makhluk jiwa. Itu adalah cereme de la cereme, dan teror-teror. Baru pada saat itulah Wo Yuhao mengerti mengapa dia merasakan kepanikan yang sangat besar di hatinya ketika Xuanlao marah. Bahkan Skydream dan Permaisuri S tetap diam di dalam lautan spiritualnya, tidak menyampaikan apapun kepadanya atau menyebabkan gelombang spiritual yang kuat. Kekuatan budidaya Elder Xuan terlalu menakutkan. Jika ini terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, menurut saya Xuanlao hampir tidak ada bandingannya. Tapi apakah itu benar-benar terjadi saat ini? Wang Yan melanjutkan. Saya dapat memberitahu Anda semua dengan pasti bahwa Xuanlao tetap tak tertandingi dalam pertarungan tunggal. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan memiliki beberapa insinyur jiwa kelas 9 yang mampu melawannya di lapangan, hingga mengancam nyawanya. Insinyur jiwa tingkat atas yang keberadaannya sama menakutkannya. Gaya bertarung mereka yang sangat berbeda memungkinkan mereka menggunakan semua keterampilan jiwa mereka untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sebelum melancarkan serangan melalui alat jiwa yang kuat. Hal lain yang tidak boleh Anda lupakan adalah bahwa kelas 9 bukanlah batas akhir para insinyur jiwa. Jika saatnya tiba ketika seorang insinyur jiwa kelas 10 muncul di Kekaisaran Matahari Bulan, lalu, bagaimana kita menghadapinya? Pada titik ini, Wang Yan sudah cukup bersemangat. Ada satu hal lagi. Ini mungkin tidak menjadi masalah besar di generasi Anda, tetapi seiring berjalannya waktu, masalah yang saya temukan ini pasti akan mempengaruhi semua master jiwa, masalah makhluk jiwa. Binatang jiwa? Mereka menggema, bingung dengan non-sekuitur yang tampak jelas. Wang Yan mengangguk penuh semangat, lalu menjelaskan, yang saya maksud adalah jumlah makhluk jiwa. Kalian semua telah belajar selama berada di akademi bahwa makhluk jiwa telah ada sejak dahulu kala di benua Douluo kita, serta fakta bahwa, bertahun-tahun yang lalu, tidak ada manusia di sini. Bisa dibilang seluruh benua kita adalah dunia milik makhluk jiwa. Anda memang bisa mengatakan hal seperti itu. Ras manusia itu sendiri adalah hasil evolusi makhluk jiwa, dan kita adalah bentuk makhluk jiwa yang cerdas. Seiring berjalannya waktu, kita manusia mulai bermunculan, sekitar puluhan bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Pada awalnya, umat manusia lemah, dan hanya berfungsi sebagai makanan bagi makhluk jiwa. Namun, karena manusia memang ada alasan mengapa kita ada. Kemampuan fisik kami mungkin lemah, tapi kami punya kelebihan, kesuburan, dan kemampuan belajar. Kecerdasan manusia secara bertahap berkembang seiring evolusi kita selama berabad-abad, dan kemampuan reproduksi kita memastikan bahwa kita tidak mengalami kepunahan bahkan ketika kita dimangsa oleh makhluk jiwa. Dan ketika kita berkembang sedemikian rupa sehingga kecerdasan manusia biasa setara dengan makhluk jiwa tingkat atas, perubahan yang mengguncang bumi mulai terjadi di benua itu. Dengan kecerdasan kita, manusia mulai menciptakan peralatan, perangkap, dan persenjataan.
Kami menggunakan cuaca dan geografi untuk keuntungan kami dalam melawan monster jiwa. Kami belajar untuk bekerja sama, berkelompok, dan menyerang satu makhluk jiwa. Kami secara bertahap mulai memiliki kemampuan untuk berburu dan membunuh makhluk jiwa, alih-alih diburu dan dibunuh oleh mereka. Nutrisi menjadi lebih kaya, dan manusia terus bertambah. Mengikuti evolusi kecerdasan kita, perubahan lain terjadi dengan munculnya para master jiwa. Master jiwa pertama muncul ketika manusia pertama dengan tingkat kekuatan jiwa bawaan yang luar biasa secara tidak sengaja menarik cincin jiwa dari makhluk jiwa yang terbunuh ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah puluhan ribu tahun melakukan perubahan dan penelitian, manusia secara bertahap memahami teknik yang diperlukan untuk menjadi master jiwa. Sementara itu, kita juga mulai mengalami ledakan populasi. Kecerdasan kami memungkinkan kami untuk mulai belajar bagaimana membangun, untuk mulai memiliki rumah dan kota sendiri. Jumlah master jiwa, beserta kekuatan mereka, terus meningkat. Soul Beast tetap kuat seperti biasanya, tetapi di hadapan kecerdasan dan kemampuan belajar kita, mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk menimbulkan ancaman nyata. Akhirnya, manusia menguasai benua ini, dan para master jiwa tidak diragukan lagi menjadi pekerjaan paling kuat dan terpenting di benua ini. Narasi Wang Yan tentang proses evolusi manusia sangat sederhana, namun menangkap beberapa perubahan terpenting. Pada titik ini, topiknya tiba-tiba berubah. Namun, inilah hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kalian, anak-anak, perubahan apa yang akan terjadi pada makhluk jiwa seiring dengan perkembangan umat manusia. Memang benar, makhluk jiwa mungkin telah ada selama puluhan ribu tahun, dan proporsi penguasa jiwa di antara manusia adalah 1 dalam ribuan tidak sebanyak itu. Namun faktanya tetap bahwa kita melanggar batas habitat makhluk jiwa, dan membunuh mereka demi cincin jiwa kita. Semakin banyak makhluk jiwa tingkat tinggi yang diburu dan dibunuh oleh orang-orang seperti kami, seperti kalian semua di sini, yang semuanya memiliki cincin jiwa berusia ribuan tahun. Itu hanya terjadi pada makhluk jiwa yang telah berkultivasi selama 1000 tahun. Dan sama seperti cincin jiwa mereka, makhluk jiwa tingkat tinggi ini juga terbatas jumlahnya. 10.000 tahun yang lalu di benua ini, kekuatan keseluruhan makhluk jiwa masih lebih besar daripada manusia. Tapi hari ini, setelah 10.000 tahun berlalu, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kekuatan kolektif makhluk jiwa tidak lagi sebanding dengan kita. Alasannya adalah terlalu banyak makhluk jiwa tingkat tinggi yang telah menjadi cincin jiwa kita. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang terjadi setelah 10.000 tahun berikutnya? Perubahan apa yang akan terjadi pada benua tersebut pada saat itu? Apakah kita masih bisa pergi ke hutan dan membunuh makhluk jiwa sesuka kita? Saya dapat memberi Anda jawaban pasti, 10.000 tahun dari sekarang, bahkan cincin jiwa 10 tahun akan menjadi barang mewah. Nasib terakhir dari makhluk jiwa adalah ketergantungan mutlak pada manusia karena mereka dikurung oleh kita seperti hewan ternak. Pada saat itu, kemungkinan besar semua master jiwa hanya bisa menggunakan cincin jiwa 10 tahun, dan bahkan cincin jiwa 100 tahun pun tidak akan mungkin tercapai. Ketika saatnya tiba, apa yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri? Seiring berjalannya waktu, alat jiwa pasti akan menjadi sumber kekuatan manusia yang sebenarnya. Itu adalah akibat yang tidak bisa dihindari seiring berjalannya waktu. Saya tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah perkembangan peristiwa ini, begitu pula Anda semua. Yang harus Anda lakukan saat ini adalah menerima kebenaran. Di masa depan, satu-satunya cara agar keturunan kita bisa menjadi lebih kuat dari kita adalah melalui penggunaan alat jiwa. Dan Anda semua, saat ini, berada pada momen krusial dalam transformasi suatu era. Hanya melalui perpaduan sempurna antara kemampuan seseorang dengan jiwa, Anda dapat menjadi cukup kuat untuk tidak ketinggalan dalam keusangan. Kata-kata itu telah tersimpan dalam benak Wang Yan lebih lama dari sekedar 1 atau 2 hari. Akhirnya dilepaskan, pengaruhnya terhadap ketujuh orang itu mirip dengan menggerakkan orang tuli dan mencerahkan orang buta. Semuanya merasa sangat terguncang. Huo Yuhao dan Caito, sebagai siswa Departemen Alat Jiwa, tidak terlalu terpengaruh dibandingkan 5 lainnya, yang selalu memiliki keengganan terhadap alat jiwa. Namun, saat itu juga, bisakah mereka tetap merasa seperti itu?
Beberapa perkataan Wang Yan terasa asing bagi mereka, namun beberapa di antaranya jelas menanamkan rasa urgensi dalam diri mereka. Itu adalah perasaan tidak nyaman, dan mengganggu cara mereka biasanya berpikir tentang berbagai hal. Mereka semua tahu betul bahwa pidato Wang Yan dimaksudkan untuk meyakinkan mereka agar menerima alat jiwa dan menggunakannya dalam turnamen. Namun hal ini tidak sesederhana itu, dan mempunyai dampak yang besar terhadap semuanya. Wang Yan tidak berkata apa-apa lagi, hanya memperhatikan anak-anak itu, yang masih dalam usia yang sangat muda. Dia melihat harapan masa depan Akademi Shrek, diam-diam menunggu saat mereka memikirkan semuanya. Dia tahu mereka membutuhkan waktu. Mata Wang Yan menunjukkan jejak kesedihan saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang sudah gelap gulita. Akan jadi apa berdua ini dalam 10.000 tahun? Pada saat itu, apakah Akademi Shrek akan tetap mempertahankan posisinya saat ini sebagai akademi terkemuka di benua ini? Pasti akan terjadi. Wang Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Akademi Shrek menjadikan saya seperti sekarang ini. Apapun yang terjadi, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan bahwa itu tetap hebat, bahwa tidak ada yang bisa melampauinya, bahwa Akademi Shrek akan selalu menjadi yang terkuat. Mendengar hal itu, Wang Yan merasakan jantungnya terbakar, dan darah panas mengalir melalui nadinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa bukanlah hal yang buruk jika Lineup awal mengalami pukulan berat. Setidaknya hal itu menjadi peringatan bagi 7 orang yang merupakan harapan masa depan Akademi, generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Jika mereka bisa menerima apa yang dia sarankan, maka hal itu akan berdampak besar pada masa depan Akademi sekaligus memimpin Akademi ke jalur yang benar. Atau, setidaknya, jalur yang benar yang dia temukan. Mungkin Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan mungkin telah melampaui Shrek dalam bidang ini. Kami hanya bisa mengejar mereka sepenuhnya, mengandalkan 10.000 tahun akar Akademi Shrek untuk melakukannya. Shrek tidak akan pernah kalah dari siapapun. Saat Wang Yan sedang merenung pada dirinya sendiri, seseorang tiba-tiba angkat bicara. Orang pertama yang menyelesaikan perenungannya adalah Bei Bei. Saya setuju dengan apa yang Guru Wang katakan. Saya bersedia mencoba bekerja dengan alat jiwa. Suara Bei Bei sangat tegas, dia bukanlah seseorang yang terlalu ragu-ragu. Wajahnya yang hangat tidak bisa menyembunyikan hatinya yang kuat, dan dia adalah orang yang melakukan segalanya setelah menetapkan pikirannya pada sesuatu, sama seperti ketika dia memasuki sekte Tang demi Tangnya. Merasakan tatapan heran dari rekan satu timnya, Bei Bei berkata dengan suara rendah, dari 7 orang di sini, 5 dari kami adalah anggota sekte Tang yaitu, semua orang selain Sanshi dan Nanan. Semua orang tahu tentang sejarah sekte Tang. Sebelumnya, kami adalah makhluk paling mulia di seluruh benua. Saat itu, kejayaan sekte Tang bahkan lebih besar dari Akademi Shrek. Namun, mengapa kejayaan kita memudar? Memang benar ada beberapa alasan di balik ini, tapi yang paling penting adalah fakta bahwa kita tersapu oleh berjalannya waktu. Munculnya alat jiwa secara langsung mempengaruhi aliran pendapatan kami ini adalah alasan utama di balik jatuhnya sekte Tang. Saya yakin semua orang tahu bahwa sangat sedikit senjata tersembunyi kita yang digunakan di militer lagi, sehingga saya bahkan dapat mengatakan bahwa senjata tersebut tidak digunakan sama sekali. Kita tidak bisa menghentikan perjalanan waktu, dan hanya dengan beradaptasi dengannya kita dapat membiarkan sekte Tang bangkit kembali. Dengan itu, tatapannya tertuju pada Huo Yuhao. Saat adik laki-lakiku pertama kali memasuki sekte Tang, Xiao Ya dan aku berdiskusi. Pertumbuhan sekte Tang di masa depan hanya akan terjadi jika kita menggabungkan senjata tersembunyi kita dengan alat jiwa. Jika kita berhasil, itu karena alat jiwa, jika kita gagal, itu karena alat jiwa. Kami akan merangkak naik dari tempat kami terjatuh. Ini juga satu-satunya jalan kita untuk maju. Sebagai seorang master jiwa, tipe penyerangan, hatiku memberitahuku untuk menolak sumber kekuatan asing seperti alat jiwa. Namun, hal ini menolak perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Sebagai anak tertua dari kami semua, dan juga kakak laki-laki dari sekte Tang, saya ingin memulai dengan mengubah diri saya sendiri. Ketika kami kembali, saya akan meminta akademi untuk mengizinkan saya belajar di Departemen Alat Jiwa selain studi saya saat ini. Bahkan jika saya tidak membuatnya, setidaknya saya akan belajar cara menggunakannya.
Kata-kata Bei Bei sangat kuat dan bergema, dan bahkan emosi Wang Yan pun tergerak. Dia sangat gembira. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Bei Bei membawa pengaruh besar dalam generasi baru 7 monster Shrek. Dengan persetujuannya, meyakinkan yang lain akan lebih mudah. Su Sanshi mengangguk, "Guru Wang, apa yang Anda dan Bei Bei katakan masuk akal. Saya juga bisa mengerti dari mana Anda berasal. Namun, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda untuk mendapatkan panduan. Kemungkinan besar ahli terkuat di masa depan adalah insinyur jiwa, namun dengan tingkat kekuatan kita saat ini, mustahil bagi kita untuk menjadi insinyur jiwa. Dengan kata lain, kita tidak akan bisa mengubah keterampilan jiwa kita saat ini menjadi keterampilan yang dapat memperkuat kekuatan jiwa, seperti insinyur jiwa. Kalau begitu, apakah kita akan selalu tertinggal dari orang lain? Selain itu, sangat sulit bagi kami untuk mempelajari cara membuat alat jiwa, kita hanya bisa belajar cara menggunakannya. Namun, kita tidak akan pernah bisa menggunakannya sebaik insinyur jiwa. Bagaimana kita melawan mereka? Saya benar-benar tidak ingin membuat keputusan saat hati saya sedang bingung." Wang Yan berkata, "Bagus sekali. Saya mengerti apa yang Anda khawatirkan, dan Anda benar. Jika Anda berniat untuk murni menekuni bidang alat jiwa, seseorang yang memulai sebagai master jiwa tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dengan seorang insinyur jiwa. Namun, Anda sudah melupakan kelebihan Anda sendiri. Jika suatu hari nanti Anda bisa menjadi judul Do Uluo, Anda pasti bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat. Keterampilan jiwa ini tidak kalah dengan alat jiwa kelas 9 manapun. Selain itu, bisakah fisik Anda dibandingkan dengan insinyur jiwa yang telah memilih cincin jiwa yang memperkuat kekuatan jiwa? Mustahil. Selain itu, fisik Anda sebagai master jiwa akan cukup kuat untuk memungkinkan Anda menahan cincin jiwa yang lebih kuat. Jika Anda mendapatkan cincin jiwa yang lebih kuat, bukankah Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan jiwa? Insinyur jiwa tidak akan pernah mampu bersaing dengan master jiwa dalam hal fisik. Anda hanya perlu menemukan alat jiwa yang kompatibel, lagi pula, alat jiwa hanyalah senjatamu. Di sisi lain, alat jiwa adalah segalanya bagi insinyur jiwa. Karena perbedaan tersebut, seorang master jiwa hanya perlu menggunakan alat jiwa selama dia sendiri cukup kuat. Jika dibandingkan dengan seorang insinyur jiwa murni, Anda pasti akan memiliki beberapa keunggulan, terutama jika Anda mempertimbangkan fakta bahwa seorang insinyur jiwa yang sederhana tidak akan pernah bisa mencapai kelas 10. Apa saja persyaratan seorang insinyur jiwa kelas 10? Untuk menjadi satu, Anda perlu membuat alat jiwa kelas 10 yang menakutkan sambil bisa mengendalikannya. Itu membutuhkan pengembangan judul Transcendent Do Uluo, yang berarti Anda harus berada di peringkat 95 atau lebih tinggi. Kalian semua adalah master jiwa, saya yakin kalian semua menyadari fakta bahwa semakin banyak kalian berkultivasi, semakin sulit jadinya. Bahkan di seluruh benua, berapa banyak insinyur jiwa murni yang mampu mencapai peringkat berjudul Do Uluo? Saya dapat menghitungnya dengan satu tangan, saya akan memberikannya kepada Anda. Berapa banyak dari mereka yang mampu menjadi transenden berjudul Do Uluo? Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa sebenarnya tidak ada orang yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, para ahli tertinggi di benua ini pasti adalah orang-orang yang fokus pada kekuatannya sebagai master jiwa sekaligus belajar di bidang alat jiwa. Bahkan jika seorang insinyur jiwa kelas 10 sejati muncul, akan sangat sulit bagi orang itu untuk bertarung melawan seorang transenden berjudul Do Uluo yang memiliki alat jiwa kelas 9. Ekspresi pencerahan memenuhi mata Su Sanshi. Benar. Guru Wang, Anda benar-benar orang yang bisa mencerahkan orang lain. Seorang insinyur jiwa murni yang hanya melatih kekuatan jiwanya akan merasa lebih sulit untuk berkembang jika dibandingkan dengan kita. Saya mengerti, saya mengerti. Keyakinan Wang Yan segera meningkat saat dia melihat Su Sanshi menjadi yakin dengan kata-katanya. Ekspresi percaya diri muncul di matanya saat dia berkata, selama beberapa hari terakhir ini, saya telah mengamati bagaimana akademi lain bertarung. Saya perhatikan bahwa akademi dengan latar belakang yang lebih dalam telah mengupayakan perpaduan antara master jiwa dan alat jiwa. Namun, sebagian besar akademi tersebut masih berusaha menemukan tingkat perpaduan yang sempurna. Di sisi lain, saya telah memperhatikan banyak hal dari Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon.
Meskipun mereka tidak pernah berusaha menyembunyikan apapun, saya perhatikan bahwa hampir setiap anggota tim persiapan mereka memiliki jiwa bela diri yang luar biasa. Meskipun tidak semua dari mereka naik ke panggung, saya dapat melihat bahwa cara berpikir mereka sama dengan cara berpikir saya mulai dari sini saja. Dengan berfokus pada budidaya master jiwa, mereka akan dapat menjamin bahwa siswanya akan menjadi master jiwa yang kuat. Kemudian, mereka dapat menggunakan alat jiwa yang kuat. Sekarang, apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Susanshi berkata, Guru Wang, Anda telah meyakinkan saya. Saya bersedia mencobanya, baik demi akademi maupun demi diri saya sendiri. Hichaito terkekeh, saya tentu saja tidak punya masalah dengan itu. Namun, hal yang menyedihkan adalah aku adalah seorang master jiwa tipe makanan. Bisakah leluhur jiwa tipe makanan bercincin 4 berusia 15 tahun sepertimu mengatakan sesuatu lagi? Wang Yan berkata dengan sedih, bakatmu diabaikan karena jiwa bela dirimu telah menjadi salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan Departemen Jiwa Bela Diri dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bantuan keterampilan jiwa Anda, sangat mungkin Anda akan menjadi salah satu insinyur jiwa terkuat di antara Anda bertujuh. Bagaimanapun, Anda bisa fokus pada kultivasi saja. Saya dapat mengatakan bahwa jiwa bela diri Anda menjadikan Anda orang yang paling cocok di seluruh benua untuk menjadi insinyur jiwa murni. Tatapan Wang Yan beralih ke Jiang Nanan, yang sedikit ragu sejenak sebelum berkata. Tapi, nanti butuh uang untuk membeli beberapa alat jiwa. Selain itu, tampaknya harganya sangat mahal. Setelah mendengar kata-katanya yang agak aneh, semua orang yang hadir tercengang. Huo Yuhao bereaksi paling keras terhadap hal ini, dia masih ingat pertama kali dia bertemu Jiang Nanan, wanita cantik nomor 1 di halaman luar sebenarnya mencoba bernegosiasi dengannya, seolah-olah dia sangat pelit dengan uangnya. Aku akan membayarmu. Susanshi langsung berkata. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia segera mengerutkan alisnya dan menjadi marah, matikan. Seolah dia memikirkan sesuatu, Susanshi tiba-tiba dengan patuh menundukkan kepalanya setelah dimarahi. Selain merasa agak dirugikan, dia tidak terlihat terlalu kecewa. Penampilannya memberikan kesan seolah-olah dia adalah orang yang dibuli. Nanan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Wang Yan dengan hangat, akademi akan menyelesaikan masalah uang. Setidaknya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sebelum lulus. Anda sudah menjadi murid inti akademi, dan akademi bahkan akan memberi Anda sejumlah besar uang untuk biaya hidup jika Anda bisa memasuki halaman dalam. Terlebih lagi, menyelesaikan misi penjaga akan memberi Anda hadiah uang. Siswa akademi Shrek kami tidak pernah bermasalah karena uang. Mata Jiang Nanan berbinar, dan dia segera berkata, kalau begitu, saya juga tidak punya masalah. Akhirnya giliran Huo Yuhao. Saat dia dan mata Wang Yan bertemu, dia sudah mendapat jawaban. Guru Wang, saya hanya punya satu masalah. Sepertinya saya tidak memiliki alat jiwa yang bisa saya beli. Huo Yuhao tertawa getir. Tidak, ada sesuatu yang bisa kamu beli, kata Hichaito tiba-tiba. Hah? Huo Yuhao memandang ke arah Hichaito, bingung. Hichaito terkekeh dan mengusap kepalanya yang botak, saat kamu memasuki rumah lelang, kamu akan mengerti. Praktis setiap rumah lelang yang menjual alat jiwa akan memiliki benda itu. Xiao Xiao berkata, saya juga tidak punya masalah. Pertama-tama, saya berencana untuk kembali dan berkultivasi dengan rajin untuk membeli alat jiwa tipe terbang itu sebagai mainan setelah saya menjadi leluhur jiwa. Ini sangat nyaman. Wang Yan menghela nafas panjang setelah melihat situasinya telah beres. Dia terkekeh, kalau begitu, itu yang terbaik. Wang Dong, bagaimana denganmu? Anda seharusnya tidak memiliki masalah, bukan? Ayo masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan. Mengejutkan semua orang yang hadir, Wang Dong yang pendiam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi keras kepala saat dia berkata dengan tegas, tidak, saya punya masalah. Saya tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian boleh duluan, aku pulang dulu. Dengan itu, dia berbalik dan mengambil langkah besar ke arah Imperial Grand Star Hotel. Huo Yuhao buru-buru mengejar Wang Dong, ada apa denganmu, Wang Dong? Bahkan dia tidak merasakan ada yang salah dengan dirinya, dan perubahan mendadak ini membuatnya benar-benar bingung.
Seperti yang lainnya, dia tidak berpikir Wang Dong akan mendapat masalah. Dia belum pernah mendengar Wang Dong menegur alat jiwa sekuat itu di masa lalu. Apalagi Guru Wang Yan baru saja memberikan penjelasan panjang lebar yang berisi informasi sebenarnya. Wang Dong berhenti, sedikit menundukkan kepalanya. Yu Hao, aku baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi hatiku tidak menginginkan ini, juga tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian boleh pergi dulu, aku akan menunggu di hotel. Huo Yuhao ingin berbicara lebih jauh, tetapi Wang Dong mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu membujukku lebih jauh. Saya baik-baik saja. Aku hanya tidak terlalu ingin menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Aku mungkin akan baik-baik saja nanti, tapi aku belum bisa menerimanya. Saya memahami logika di balik apa yang Guru Wang katakan, tetapi saya masih perlu kembali dan memikirkannya sebentar. Huo Yuhao tidak mencoba membujuknya lebih jauh, karena dia jelas memahami bahwa akan sangat sulit untuk mencoba mengubah pikiran sahabatnya ketika dia telah memutuskan sesuatu. Setelah mengantar Wang Dong pergi, Huo Yuhao kembali ke grup. Dia baik-baik saja. Dia hanya tidak suka menggunakan alat jiwa. Guru Wang, ayo pergi. Wang Yan mengangguk dan sedikit tersenyum. Tidak apa-apa. Kalian semua punya cita-cita masing-masing, dan menurutku aku tidak akan bisa meyakinkan kalian semua. Saya sangat puas karena Anda berenam bersedia mencobanya. Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai. Huo Yuhao awalnya mengira ini akan menjadi lelang yang sangat kecil. Bagaimanapun, bangunan itu tidak terlihat terlalu besar dari luar. Namun, dia memasuki dunia yang sama sekali berbeda setelah benar-benar memasukinya. Pelelangan sebagian besar berlokasi di bawah tanah, dan bangunan itu hanyalah pintu masuknya. Setelah masuk ke dalam rumah lelang, mereka disambut dengan tangga selebar 5 meter yang dilapisi karpet merah menuju ke bawah. Namun, mereka tidak melihat satupun pekerja yang memandu mereka masuk. Mereka terus menuju ke bawah. Setelah sekitar 20 meter, mereka akhirnya sampai di area pendaftaran. Wang Yan telah menyelesaikan beberapa prosedur rumit sebelum datang ke sini selain memberikan plat nomor kepada setiap orang. Karena itu, gadis berpakaian Cheongsam merah membawa mereka masuk. Setelah melewati pintu kayu sederhana, pemandangan tiba-tiba berubah. Sepetak emas memenuhi pandangan mereka, dekorasi koridor yang luas dan mempesona bahkan melebihi Imperial Grand Star Hotel Huo Yuhao dan yang lainnya tetap bertahan dalam hal kemewahan. Koridor itu lebarnya lebih dari 10 meter, dan tanahnya dilapisi dengan batu giok putih yang berharga. Ada sepasang pilar bermotif indah yang diukir dari bahan yang sama setiap 10 meter, dan dindingnya sepertinya dilapisi dengan daun emas. Ukiran di dindingnya rumit dan indah. Huo Yuhao menggunakan penglihatannya, yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, untuk melihat dinding secara detail, dan takjub melihat betapa telitinya hal itu. Harus diketahui bahwa ini hanyalah dinding yang digunakan untuk dekorasi. Lampu kristal mewah tergantung di atas langit-langit, tapi tidak menimbulkan perasaan gerah, karena koridor itu tingginya 5 meter. Lampu itu memancarkan cahaya kuning lembut, dan kontrasnya dengan dinding emas membuatnya tampak seolah-olah berada di dunia emas. Ini cukup untuk membuat siapapun terpesona. Wang Yan berbisik, jangan meremehkan tempat ini hanya karena tampilan luarnya biasa-biasa saja. Kenyataannya, ini adalah rumah lelang terbesar di kota Starluo. Tidak mudah mendapatkan izin untuk mengikuti lelang ini. Tak hanya perlu membuktikan aset, bahkan harus melalui evaluasi. Jika kami mengikuti rute normal, setidaknya butuh waktu setengah bulan bagi kami untuk sampai ke sini. Kami hanya bisa memasuki tempat ini dengan lancar dengan bantuan Dai Yue Heng. Sayangnya, saya tidak mampu membujuk mereka bertiga. Mereka telah tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri selama bertahun-tahun, dan gaya bertarung mereka sudah tetap. Memberi mereka alat jiwa dengan tergesa-gesa juga tidak akan ada gunanya bagi mereka. Saat Wang Yan berbicara, mereka memasuki sebuah pintu besar, dipandu oleh wanita muda itu. Jelas sekali bahwa ini bukanlah akhir dari koridor, masih ada pintu yang mirip dengan yang sebelumnya di depan mereka. Selain itu, ada tangga menuju ke bawah di ujung koridor. Bei sepertinya sudah terbiasa dengan tempat ini.
Tidak seperti Huo Yuhao, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan, dia tidak terus-menerus mencari kemana-mana. Dia berbalik ke arah gadis yang membukakan pintu untuk mereka dan bertanya, "Saya harus merepotkan Anda untuk memberi kami penjelasan sederhana tentang aturan lelang hari ini." "Dimengerti," kata gadis itu dengan hormat. "Lelang hari ini menghususkan diri pada penjualan alat jiwa, dan hanya akan menjual alat jiwa dengan peringkat kelas 6 atau lebih rendah. Oleh karena itu, peraturan yang ada relatif longgar. Berdasarkan cara kami mengklasifikasikan lelang, lelang ini hanya dapat dianggap sebagai lelang kelas 4. Lelang cahaya bintang kami memisahkan lelang dari kelas 1 hingga kelas 5, dengan kelas 1 memiliki aturan yang paling ketat. Hanya lelang kelas 1 yang akan diadakan di ruang lelang utama. Ini adalah Aula 12, dan dapat menampung total 200 orang. Ini digunakan untuk lelang kelas 4. BI mengangguk, terima kasih. Setelah memasuki Aula 12, pencahayaan tiba-tiba meredup. Ini karena hanya dinding di sekelilingnya yang memiliki lampu dinding. Setelah memasuki ruang lelang, setiap orang akan menerima topeng cantik. Selanjutnya topeng-topeng ini dibedakan berdasarkan warnanya. Huo Yuhao dan yang lainnya menerima topeng putih, tetapi mereka tidak tahu apa arti warna-warna tersebut. Selain warna putih, ada juga jenis topeng berwarna kuning, ungu, hitam, merah, emas, dan lainnya. Dekorasi di aula lelang memberikan kesan sederhana, halus, namun mewah tanpa kehilangan rasa hangat. Hanya saja, seseorang akan merasa sangat nyaman setelah masuk ke sini. Ada total 200 kursi besar dan nyaman yang ditutupi kain angsa biru tua, kursi-kursi ini melengkung. Mungkin karena pengaruh Dai Yue Heng, tapi Huo Yuhao dan yang lainnya ditempatkan di baris pertama, yang juga merupakan baris paling dekat dengan tahap lelang. Wang Yan mengingatkan semua orang, semuanya, pakai maskermu. Sangat mungkin berbagai masalah akan muncul jika Anda mengikuti lelang ini. Oleh karena itu, pihak balai lelang telah menyediakan masker untuk menutupi penampilan Anda. Ini semua dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah. Warna topeng ini juga digunakan untuk membedakan barisan tamu di sini, dan rankingnya identik dengan cincin jiwa. Topeng dengan peringkat terendah adalah yang putih, dan naik dari sana. Di sisi lain, topeng emas, yang peringkatnya di atas topeng merah, diperuntukkan bagi para VIP paling terhormat dalam lelang. Biasanya, orang seperti itu tidak akan pernah muncul dalam pelelangan seperti ini. Baru pada saat itulah Huo Yuhao memahami perbedaan antara topeng-topeng itu. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pelelangan, dan dia penasaran dengan segalanya. Kursi yang didudukinya sangat nyaman, dan ini adalah salah satu kesempatan langka di mana dia bisa beristirahat. Saat ini, balai lelang sudah dipenuhi 60 hingga 70% pesertanya. Seorang pelayan datang untuk menanyakan minuman apa yang mereka inginkan, dan Huo Yuhao meminta segelas air putih. Para tamu yang terhormat, selamat datang di lelang cahaya bintang kami. Lelang kita akan segera dimulai, jadi saya ingin meminta Anda semua untuk duduk. Suara anggun dan menyenangkan seorang wanita terdengar dari segala arah, menyebabkan aula lelang menjadi sunyi. Lampu yang semula redup di aula berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap, namun lampu di panggung lelang menjadi lebih terang. Seorang gadis berpakaian cheongsam ungu naik ke panggung dari sisi aula lelang. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dan memiliki penampilan yang bermartabat dan cantik. Wajahnya menunjukkan senyuman samar-samar, dan saat dia berjalan, cheongsamnya yang sangat pas menggambarkan garis besar tubuhnya yang sangat dewasa. Mata Susanshi segera menoleh ke arahnya, dan tenggorokannya bergerak sedikit saat dia tanpa sadar menelan ludah. Bei dan Susanshi duduk di kedua sisi Huo Yuhao. Pada saat ini, Bei mendekatkan mulutnya ke telinga Huo Yuhao dan berbisik, "Adik laki-laki, ini seharusnya juru lelang." Saat memilih juru lelang untuk lelang biasa atau balai lelang skala besar seperti ini, hal pertama yang diperhatikan adalah penampilan seseorang. Mereka tidak hanya cantik saja, juru lelang laki-laki harus berpenampilan tegak, sedangkan juru lelang perempuan harus berwibawa dan cantik. Dengan cara ini, mereka akan menanamkan rasa percaya pada masyarakat yang mengikuti lelang. Kalau tidak salah, para juru lelang di balai lelang ini juga dipisahkan berdasarkan peringkat berdasarkan warna pakaiannya, seperti halnya kita dibedakan berdasarkan topeng kita.
juru lelang ini harusnya berada di peringkat menengah ke bawah. Sebenarnya, saya sangat penasaran bagaimana penampilan juru lelang peringkat emas di tempat ini. Saat ini, juru lelang berpakaian ungu sudah berada di belakang meja lelang dengan senyuman di wajahnya. Suara lembutnya bergema di seluruh aula 12, meminjam bantuan alat jiwa penguat suara di atas meja. Para tamu yang terhormat, selamat malam semuanya. Saya adalah juru lelang Starlight Auction dengan peringkat ungu, King Ya. Hari ini, saya akan menjadi tuan rumah lelang ini. Dengan itu, dia keluar dari meja lelang dan membungkuk sambil tersenyum. Hal ini langsung memberinya tepuk tangan meriah. Setelah kembali ke meja lelang, King Ya tersenyum. Lelang hari ini akan menghususkan pada penjualan alat jiwa. Barang-barang kami semuanya akan menjadi alat jiwa yang berperingkat kelas 6 ke bawah. Mereka cocok untuk master jiwa dan insinyur di bawah peringkat raja jiwa. Selain itu, kami telah menyiapkan barang rahasia dan besar untuk menjadikan perjalanan Anda berharga. Para tamu yang saya hormati, jangan sampai ketinggalan untuk seluruh dunia. Lelang kita sekarang akan dimulai, jadi bisakah seorang anggota staf membawakan barang pertama yang akan dilelang hari ini? Dua gadis berpakaian merah mendorong gerobak yang ditutupi kain ungu ke panggung pelelangan. Setelah mendorong gerobak sampai ke tengah panggung, mereka mengeluarkan kain dari gerobak. Alat jiwa hitam muncul di gerobak. Alat jiwa ini berbentuk persegi panjang, dan panjangnya sekitar 1 kaki. Ada ukiran yang rumit di atasnya. Huo Yuhao bukan hanya seorang insinyur jiwa, tetapi dia juga memiliki sepasang mata roh yang tidak dapat diperoleh oleh orang biasa. Matanya bergerak sedikit, dan dia bisa melihat dengan jelas ukiran alat jiwa di atas panggung. Dia berbisik, ini seharusnya menjadi alat jiwa ofensif yang ada di lenganmu. Seharusnya sekitar kelas 3 atau lebih. Wang Dong seharusnya bisa menggunakannya. Seorang master jiwa membutuhkan tingkat kultivasi yang sesuai untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan alat jiwa. Jika budidaya seseorang lebih rendah dari persyaratan minimum alat jiwa, ia tidak akan mampu melepaskan kekuatannya. Jika budidayanya lebih tinggi dari kekuatan maksimumnya, ia tidak akan mampu meningkatkan kekuatan tempurnya secara efektif. King Ya tersenyum tipis. Barang lelang pertama kami adalah alat jiwa tipe serangan kelas 3, sinar cahaya jiwa yang relatif langka. Barang biasa seperti ini seharusnya tidak pernah bisa dilelang di pelelangan seperti milik kita, tapi sinar cahaya jiwa kelas 3 yang dapat ditempatkan di lengan kanan seseorang telah dibuat oleh insinyur jiwa kelas 6. Ini adalah item spesial dan jarang terlihat. Item biasa seperti ini diubah menjadi item rumit di tangan Grandmaster seperti dia, dan formasi intinya telah memberikan efek khusus.